soal kehidupan beliau, beliau wafat pada tanggal 1 Agustus 1970 atau bertepatan dengan 28 Rabiul Awal tahun 1390 Hijriah. Nah, kemudian menyangkut dengan perjuangan beliau tadi, maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli proses pertama beliau memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan rakyat itu melalui proses pendidikan. Karena beliau menyadari bahwa ketika masyarakat sudah cerdas, ketika masyarakat sudah membangun nalar kritis, pasti mereka tidak ingin tertindas. Sehingga ketidakinginan mereka tertindas, mereka menginginkan sebuah kemerdekaan. Maka inilah yang dibangun lebih awal oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Bagaimana membangun masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis, sehingga berujung dengan kemerdekaan masyarakat sendiri. Itu untuk tingkat lokal. Kemudian di tahun 1915 beliau secara resmi diangkat menjadi qadhi, seseorang yang punya kapasitas intelektual, punya kapasitas keagamaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di dalam bidang keagamaan. Nah, berangkat dari proses yang seperti itu, beliau masuk organisasi atau katakanlah partai Syarikat Islam yang itu masih berada dalam ranah yang masih suci, 1917. Kemudian tahun 1921 beliau mengundurkan diri dari kepartaian Syarikat Islam karena sudah melihat benih-benih yang tidak baik lagi di dalamnya. Sudah mulai tercampur dengan Syarikat Islam Merah. Udah terpecah masyarakat Islam Putih dengan masyarakat Islam Syarikat Islam Merah. Yang pada akhirnya yang Syarikat Islam Merah itu berujung dengan masalah pemberontakan PKI itu tahun 1926. Maka di tahun 21 itu sesungguhnya beliau sudah melihat benih itu sehingga beliau keluar dari Syarikat Islam, sehingga beliau mencoba untuk melahirkan sebuah organisasi Ittihadul Ulama. Nah, bagaimana persatuan ulama untuk membentengi masyarakat dari kekejaman Syarikat Islam Merah. Nah, karena mereka disadari adu domba Belanda waktu itu ini akan berdampak terhadap pemberontakan. Lalu disinilah bagaimana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengorganisir para ulama untuk menyelamatkan masyarakat dan melakukan perlawanan terhadap Belanda yang telah mendorong dan memotivasi Syarikat Islam Merah untuk penindasan. Nah, kemudian di tahun 1928 beliau di samping Ittihadul Ulama tadi, beliau mencoba untuk mengorganisir ulama yang semazhab Syafi'i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu beliau dirikan sebuah organisasi dengan nama Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu tanggal 5 Mei 1928. Nah, itu proses pendirian sebuah lembaga pendidikan yang diiringi dengan pendirian organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang pada awalnya pendirian organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu sesungguhnya di tanggal 20 Mei 1930, tapi dijadikan menjadi 5 Mei dicetuskan gitu. Jadi organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu sesungguhnya mengakomodir seluruh madrasah tarbiyah Islamiyah yang didirikan. Nah, tujuannya memang tidak lain tak bukan berada pada 3 khitah. Pertama, khitah pendidikan, bagaimana mencerdaskan masyarakat. Yang kedua, khitah sosial, bagaimana menyelamatkan masyarakat yang secara ekonomi, secara sosial mereka terusik oleh keberadaan penjajah Belanda di Indonesia waktu itu. Kemudian yang ketiganya itu adalah khitah dakwah. Bagaimana mengajak masyarakat untuk senantiasa berada di dalam agama, dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i.
Nah, itu di dalam bentuk perjuangan beliau. Kemudian dilanjutkan dengan masalah bahwa beliau mencoba melakukan penolakan ordonansi sekolah liar yang itu dicetuskan oleh Belanda pada tahun 1932. Apa yang beliau pikirkan, kenapa penting untuk menolak ordonansi sekolah liar itu? Karena intervensi Belanda terhadap sekolah-sekolah, sehingga sekolah itu diatur oleh Belanda dengan inti bahwa masyarakat tidak boleh kritis, sehingga kondisi yang seperti itu ditolak oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bersama dengan ulama-ulama yang lainnya seperti Inyi Haji Rasul atau Syekh Abdul Karim Amrullah itu. Kemudian beliau melakukan penentangan terhadap pembumi hangusan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu di tahun 1942. Katakanlah beliau mencoba untuk berdiplomasi dengan De Graaf. De Graaf yang mencoba merayu Inye Canduang ketika penjajah Jepang mulai memasuki Indonesia. Itu beliau mencoba untuk berdiplomasi dan mengatakan bahwa tidak mungkin Belanda masuk lagi karena Jepang udah mulai pula untuk melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Oleh sebab itu Inye Canduang sesungguhnya beliau melakukan penolakan terhadap dua bentuk penjajah yang sedang berkembang di Indonesia waktu itu. Kemudian ketika kita lihat bagaimana beliau berdiplomasi untuk menghabiskan penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Yang pertama kali beliau merebut jabatan majelis, ya kalau kita sebut merebut tidak juga, tapi berada pada posisi pemimpin di Majelis Tinggi Islam. Ketika beliau berada di Majelis Tinggi Islam itu, beliau berada sebagai ranah tempat konsultasi orang Jepang. Dengan kondisi beliau sebagai seorang ketua, maka beliau senantiasa untuk memelihara masyarakat Indonesia waktu itu dari tekanan-tekanan masyarakat Jepang. Sehingga waktu itu memang Minangkabau tidak terlalu terkenal kerja paksa rodi. Kenapa tidak terkenal dengan pemaksaan rodi di Minangkabau? Karena kelihayan diplomasinya Inye Canduang. Nah, setiap ada orang Jepang menyuruh masyarakat untuk kerja paksa rodi, maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengatakan itu keponakan saya, jangan pernah diusik. Nah, sehingga memang kita tidak terkenal daerah Minangkabau itu sebagai daerah kerja paksa rodi itu. Itu bentuk bagaimana perlawanan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli terhadap Jepang. Kemudian beliau sebagai ketua Majelis Tinggi Islam Minangkabau itu mencoba untuk berdiplomasi dengan kaum muslim yang ada di Singapura. Sekalipun itu bentuk lahiriahnya adalah Jepang yang memberikan, tetapi spirit yang beliau tarik dari kondisi itu adalah bagaimana beliau mampu untuk membangun kekuatan Islam dengan negara Singapura waktu itu. Dan hal ini sesungguhnya telah membuat kekuatan baru bagi ulama waktu itu di Indonesia untuk menghantam Jepang. Jadi secara zahirnya beliau menerima kedekatan dengan Singapura, dengan Jepang, tapi secara batinnya beliau menghantam habis Jepang itu. Kemudian beliau melanjutkan perjuangan dengan cara membangkitkan dan menggelorakan semangat pemuda-pemuda dengan hadirnya Laskar Rakyat dan LASMI, Laskar Muslimin Indonesia. Nah, maka beliau membantu LASMI itu menggagas berdiri LASMI. Lalu persenjataannya beliau coba diplomasi dengan Jepang. Akhirnya Jepang berhasil untuk mempersenjatai LASMI. Ketika LASMI sudah punya kekuatan senjata yang hebat, maka LASMI itu menghantam Jepang. Nah,
Sekalipun ada penghargaan Jepang terhadap Inye Canduang Bintang Sakura itu, sesungguhnya diplomasi tadi yang menghasilkan. Ketika awalnya Inye Canduang ngomong, ya udah kalau memang Jepang ingin merebut menguasai Indonesia, ya tolong dipersenjatai dulu Lasmi. Akhirnya Inye Canduang dapat Bintang Sakura. Ketika Lasmi sudah memperoleh senjata yang mantap, lalu Lasmi disuruh untuk menyerbu Jepang. Nah, ini diplomasi yang sangat hebatnya seorang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di satu sisi beliau dapat penghargaan, di satu sisi beliau melakukan penyerangan. Jadi taktik perangnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu sangat hebat. Jadi awalnya diayomi Jepang, ayo kita rebut Indonesia, tapi persenjatai ini dulu. Ketika ini udah punya senjata, lalu rakyat disuruh melawan Jepang. Nah, kalau tanpa senjata, kita tidak yakin juga masyarakat Minangkabau atau Lasmi itu bisa mengalahkan Jepang. Jadi taktik perang yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam tanda petik adalah politik licik Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk menghantam Jepang. Kemudian keberhasilan beliau untuk mempertemukan kekuatan kembali masyarakat Minangkabau melalui mengumpulkan 3 Tungku Sajarangan, alim ulama, kemudian Cadiak Pandai, kemudian pemerintah. Itu melalui konferensi tanggal 4 sampai 6 bulan April tahun 54 itu di Bukit Tinggi. Beliau berhasil menyatukan kembali masyarakat Minangkabau yang udah terpecah belah, baik terpecah belah oleh Belanda dulu, baik terpecah belahnya setelah penjajahan Jepang, baik terpecah belahnya ketika masyarakat Islam berada Minangkabau waktu itu berada dalam status kaum tua kaum muda. Maka dalam konteks yang seperti itu, Inye Canduang berhasil untuk menobatkan kembali adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Kalau kita rujuk bukunya Prof. Deliarnur, kondisi Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942, Deliarnur menceritakan bahwa orang yang memunculkan istilah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah pertama kali itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Walaupun spirit itu beliau ambil dari kondisi yang sudah ada kesepakatan di masa lalu. Kalau dulu itu kan yang ada itu ulama berfatwa, penghulu untuk melaksanakannya, itu yang ada. Kemudian dimunculkan istilahnya itu adium atau igiom gitu. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu diproklamirkan adanya di tahun 54 itu. Nah, itu juga yang disebut oleh Prof. Gusti Asnan di dalam kamus sejarah Minangkabau. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah sosok yang memproklamirkan itu, sekalipun spirit-spiritnya sudah tumbuh sejak Padri dulu. Nah, kemudian setelah itu beliau mencoba untuk bagaimana mempersatukan umat dengan cara menghapus statement-statement bid'ah yang itu udah lama munculnya. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengemukakan berbagai kitab, berbagai pendapat bahwa persoalan bid'ah itu janganlah terlalu mudah untuk disampaikan. Selama mereka berada di dalam mazhab yang jelas, maka jangan mudah untuk mengatakan ini bid'ah ataupun itu bid'ah. Nah, maka itulah keberhasilan beliau bagaimana menyatukan masyarakat bahwa masalah khilafiyah bukanlah bid'ah. Yang kedua, bertaklid kepada imam mazhab itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian sedapat mungkin untuk menghindarkan diri dari cela-mencela antara satu kaum dengan kaum yang lain. Nah, itu bentuk perjuangan beliau ketika
masa kemerdekaan awal. Kemudian di masa kemerdekaan awal juga, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu mendeklarasikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah tadi untuk menjadi partai Islam. Nah, kemudian di dalam posisi partai Islam itu, Tarbiyah Islamiyah itu mulai masuk dan menjajaki dan mulai mengembangkan konsep negara. Maka di dalam buku Departemen Penerangan itu disebutkan bahwa Partai Islam Tertib punya gagasan kenegaraan, dan inti dari gagasan Partai Islam Tertib di dalam tatanan kenegaraan itu adalah masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan beragama. Itu yang inti dari spirit Partai Islam itu. Jadi nanti kita juga bisa lihat di dalam akan kita bagikan soft copy dari buku kepartaian itu yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ketika melihat adanya persoalan-persoalan umat, ada masalah nikah, siapakah yang berhak menikahkan, maka di saat itu beliau diajak untuk melaksanakan konferensi. Kemudian pada akhirnya beliau menempatkan sosok seorang Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah, atau orang yang berhak untuk menetapkan wali untuk pernikahan. Oleh sebab itu Soekarno waktu itu sudah berhak menunjuk wakilnya, maka lahirlah Kementerian Agama, dan Kementerian Agama itu menunjuk wakilnya pula, itu Kakanwil. Kakanwil itu menunjuk wakilnya, itu Kakan Kemenak. Kakan Kemenak menunjuk wakilnya di tingkat kecamatan, itu Kepala KUA. Maka disinilah KUA itu punya hak otoritas untuk menjadi wali pernikahan bagi orang yang tidak punya wali. Nah, maka ini yang digagas oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu, sehingga hak pernikahan perempuan yang tidak punya wali akhirnya diakui secara syariat. Nah, itu gagasan yang dikembangkan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sehingga beliau mengatakan Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah itu. Kemudian tahun 1947 beliau mendirikan Mahkamah Syariah, atau hari ini disebut dengan Pengadilan Agama. Mahkamah Syariah yang beliau dirikan itu untuk wilayah Sumatera Tengah. Maka di saat kondisi yang seperti ini, beliau menyelesaikan berbagai persoalan keumatan itu dengan mazhab yang jelas. Dan inilah yang menariknya, ketika kita melihat kondisi hari ini, semua orang berhak untuk ngomong soal agama. Mau dia paham agama atau tidak, dia cukup mencari di Google, lalu Google hasil yang dia cari itu yang dia paparkan ke tengah umat. Akibatnya umat terpecah belah. Dan Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli beliau punya prinsip, Mahkamah Syariah itu mesti punya mazhab yang jelas. Sekalipun mengakui mazhab yang 4, tapi dalam hal berfatwa dan menghukum itu mesti berfatwa dan menghukum menurut mazhab Syafi'iyah. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia itu bermazhab Syafi'iyah. Kenapa itu penting? Filosofi yang beliau kemukakan adalah bagaimana umat itu utuh di dalam sebuah persatuan yang kuat. Nah, ketika semua orang boleh berfatwa itu mengakibatkan umat lain terpecah. Ini penggambarannya seperti ini. Dulu mazhab Utsmani itu, mazhab Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini itu kan mazhab Utsmani. Dulu sebelum itu hadir, di masa Sayyidina Utsman, itu mazhab Al-Quran itu ada 7 qiraat. Nah, ketika qiraat yang 7 itu masih berkembang, maka di tengah masyarakat itu mengatakan bacaan Al-Quran dia yang benar, sehingga terjadi pecah belah.
Sehingga Khalifah Utsman waktu itu melahirkan sebuah mazhab yang disebut mazhab Utsmani, yang itu masih kita pakai sampai detik ini. Sehingga umat Islam satu di dalam membaca Al-Quran. Maka itulah filosofi yang beliau tarik. Untuk menyatukan umat Indonesia mesti ada mazhab yang satu tunggal untuk berfatwa dan menghukum. Untuk beramal silakan memakai mazhab yang 4. Gitu. Itu sesuatu hal yang menarik dengan keberadaan mahkamah syariah dulu. Kemudian di tahun 1948 Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diangkat sebagai penasehat gubernur militer Sumatera Tengah, karena beliau dianggap sebagai seorang diplomat yang ulung dan strategi dan taktik perang beliau yang sangat hebat. Maka kepiawaian itu sesungguhnya yang melahirkan ketertarikan gubernur Sumatera Tengah untuk mengangkat beliau sebagai seorang penasehat. Bagaimana menata masyarakat, bagaimana melawan musuh. Nah, strategi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini sangat hebat. Kemudian beliau melanjutkan perjuangan beliau dalam bentuk menghadiri Muktamar Ulama seluruh Indonesia tahun 56. Nah, di saat muktamar itu berbagai fenomena keislaman itu mulai beliau rajut kembali di saat mulai terpecah-pecah. Jadi merajut sesuatu hal yang sudah terlalu kusut itu sangat susah. Kalau beliau mengibaratkannya kan seperti ini, kalau kusut bulu ayam bisa diselesaikan dengan paruh. Kemudian kalau kusut sarang tempuo itu penyelesaiannya adalah api. Nah, beliau tidak mau menyelesaikan kusut sarang tempuo itu dengan mengakhiri dengan api itu. Tapi beliau bagaimana menata kembali, itu yang beliau inginkan. Nah, jadi bangsa Indonesia di tengah kemulut, mulai dari kemulut penjajahan, kemulut pemberontakan, kemulut perbedaan mazhab, itu yang beliau rajut. Nah, kalau hari ini kita melupakan bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini adalah orang yang pernah berjasa untuk negara, itu terlalu naif. Karena kita menyadari sebagai seorang sosok tokoh yang piawai dalam strategi perang dan piawai dalam keagamaan, piawai dengan masalah kebudayaan, kenapa beliau harus kita lupakan? Gitu. Kemudian di sisi lain, bentuk perjuangan beliau di tahun 55 itu ternyata alhamdulillah atas rahmat Allah beliau terpilih menjadi seorang pimpinan sidang konstituante. Dan perjuangan beliau di sidang konstituante itu sesungguhnya adalah bagaimana menata negara ini di dalam ranah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks yang seperti ini, beliau menyadari bahwa negara Indonesia itu mengakui keberadaan Tuhan. Nah, di saat yang bersamaan itu ada partai komunis yang juga masuk di dalam ranah parlemen. Nah, ini yang beliau coba untuk menganalisa seberapa pengaruh PKI di parlemen waktu itu. Maka di saat itu beliau mulai perjuangan dengan membacakan basmalah dan Al-Fatihah di dalam pembukaan konstituante pertama itu. Karena beliau menulis di dalam kitab Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran bahwa pertama kali untuk memperbuat sesuatu itu mesti dilakukan dengan basmalah dan Al-Fatihah. Ini menghindari dari kejahatan-kejahatan yang berpotensi untuk menghancurkan sebuah kebenaran yang dilaksanakan. Maka sekalipun tulisan di dalam sejarah itu yang ada adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli membuka sidang konstituante dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah. Bukan hanya sebatas itu spirit yang kita pahami. Tapi ketika itu kita kaitkan dengan kitab tafsir yang beliau karang, ternyata beliau menginginkan negara itu berada di dalam titik keadilan
dan kebenaran tanpa ada orang jahat untuk merongrong. Itu spiritnya kenapa Al-Fatihah pengawal dari sidang konstituante pertama. Nah, ini yang sering tidak ditangkap oleh banyak orang ketika membaca sejarah itu. Padahal ketika sejarah itu kita baca dan dikaitkan dengan rangkaian tulisan yang pernah beliau tulis, ternyata ketemu. Ingin lepas dari kejahatan orang, awali setiap langkah kita itu dengan basmalah dan Al-Fatihah. Nah, itu spirit yang ada di dalam sidang konstituante. Kemudian tahun 65 itu mulailah Partai Islam Perti itu mengalami sebuah kekisruhan di dalam partai. Sehingga tahun 69 di tahun 65 itu mulailah tuduhan-tuduhan Perti terlibat PKI. Nah, itu kalau kita ingin baca di dalam bukunya Audrey Kahin itu dari pemberontakan ke integrasi 1928-1965 itu Audrey Kahin di halaman 333 itu mengatakan bahwa Perti itu mendukung PKI. Ketika buku itu kita konfirmasi ke almarhum Dr. Andus Haji Abdul Jalal, mantan pejuang di Partai Islam Perti, beliau mengatakan bahwa surat dukungan Persatuan Islam Perti terhadap komunis itu adalah pemalsuan surat. Nah, Audrey Kahin itu menulis berdasarkan surat. Dan alasan yang disampaikan, argumentasi yang disampaikan oleh Pak Jalal waktu itu adalah Buya Sirajuddin Abbas ketika terjadi pemberontakan PKI itu sedang berada di Hong Kong. Beliau mengalami sakit nafas, sesak nafas, lalu berobat di sana. Beliau tidak ada menyatakan dukungan terhadap PKI. Lantas saya tanya waktu itu, apa yang menunjukkan bahwa Perti tidak mendukung PKI seperti apa yang ditulis oleh Audrey Kahin? Coba lihat surat dukungan itu. Buya Sirajuddin Abbas menulis surat itu biasanya membaca Assalamualaikum dan diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikumnya itu pakai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang menjadi dasar utama. Dan ketika Buya Sirajuddin Abbas kembali ke Indonesia, beliau marah kepada seluruh pejabat yang ada di Partai Islam Perti waktu itu. Dan semuanya mengakui tidak ada membuat surat apa-apa. Nah, jadi artinya ada terjadi pemalsuan surat dukungan Partai Islam Perti terhadap komunis, dan itu sudah dibantah. Tapi ya apa boleh buat, dokumen yang digunakan oleh Audrey Kahin di dalam bukunya dari pemberontakan menuju integrasi bangsa itu sudah terlanjur tertulis seperti itu. Kemudian tahun 1969 karena sudah ada kekisruhan seperti itu, maka beliau mengeluarkan dekret bahwa persatuan Partai Islam Perti itu mesti kembali ke kita awal, kita pendidikan, kita sosial, dan kita dakwah, tidak lagi berada di dalam partai. Nah, oleh sebab itu sejak itulah Perti tidak lagi berada di dalam partai, bukan lagi menjadi sebuah partai, tapi mulailah terpecah. Yang Buya Sirat CS itu berafiliasi ke Golkar, kemudian yang Buya Abdul Wahid As-Salihi, anak dari Syekh Abdul Saleh Abdul Wahid As-Salihi Tabek Gadang itu berafiliasi ke P3. Nah, inilah yang pada akhirnya sampai detik ini Perti tidak lagi berada di ranah kepartaian. Kemudian ketika kita lihat dari berbagai karya beliau, inilah sosok sesungguhnya. Kalau kita ingin tahu sosok sesungguhnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kita sesungguhnya harus kembali ke dalam karya beliau. Di antara karya terpenting beliau adalah Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut Garisan Adat dan Syara. Di sana beliau mengembangkan filosofi pendidikan berbasis
adat berbasis syara. Bagaimana beliau mempertemukan dua hal yang berbeda, satu adat, satu syara. Itulah kemampuan beliau sehingga lahir buku Pedoman Hidup itu. Spirit yang sangat kental di dalam hal itu adalah bagaimana maqasidus syariah itu menjadi dasar untuk mempertemukan adat dan syara. Maqasid syariah itu bagaimana menjaga jiwa, bagaimana menjaga harta, bagaimana menjaga diri, dan bagaimana menjaga keluarga. Itu mesti dilakukan. Nah, itulah spirit yang berada di dalam buku Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut garisan adat dan syara. Yang kedua, beliau menulis buku berbicara tentang pertalian adat dan syara. Beliau mengumumkakan bagaimana persoalan kewarisan di Minangkabau. Ada pembagian waris Harato Pusako Tinggi, ada Harato Pusako Randa. Nah, itu sudah beliau cetuskan dari awal. Tapi sayang itu belum pernah dikembangkan di tataran alumni. Dan hari ini itu sudah diakomodir oleh para murid-murid beliau dan itu menjadi sebuah tulisan. Kalau hari ini kita melihat tulisannya Prof. Amir Syarifuddin, bagaimana berbicara tentang hukum Pusako Tinggi, Pusako Randa. Padahal itu sudah dicetuskan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tahun 1927. Bagaimana pembagian harato itu. Nah, kemudian yang ketiga, karya beliau yang sangat menarik itu juga adalah persoalan tablighul amanah fi izalatil munkarat wa syubhat. Di tengah-tengah orang mengkritisi dunia tarekat, beliau juga pernah mengkritisi dunia tarekat. Nah, di dalam tablighul amanah fi izalatil munkarat wa syubhat itu beliau mengkritisi buku-buku tarekat yang sedang berkembang di waktu itu, yang hal itu sangat berlawanan dengan ajaran tarekat yang beliau sendiri adalah orang tarekat. Nah, jadi tablighul amanah fi izalatil munkarat wa syubhat itu adalah sebuah karya yang mengkritisi buku-buku tarekat yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak mengerti sesungguhnya dengan tarekat. Nah, kemudian beliau juga menulis buku Thamratul Ihsan fi Wiladatil Sayyidil Insan itu berbicara tentang bagaimana penciptaan manusia dari awal dan sampai bagaimana baginda Rasulullah hadir di tengah-tengah umat. Jadi spirit karya beliau itu menunjukkan sosok beliau. Maka itulah sosok beliau, seorang yang menginginkan NKRI itu harga mati. Beliau menginginkan umat itu bersatu di dalam agama, dan beliau itu menginginkan bahwa umat manusia di Nusantara itu bersatu untuk menjaga kemaslahatan umat sehingga kesejahteraan itu memang dimiliki oleh semua orang, dan keadilan itu dan kemakmuran itu juga dinikmati oleh semua orang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari penghargaan yang pernah beliau terima, yang pertama beliau menjadi tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia itu tahun 1966, tapi sayangnya ini yang dokumentasinya yang tidak lagi kita temukan. Jadi terakhir di dalam buku ayah kita, Syekh Baharudin Rusli itu menyebut bahwa piagam penghargaan itu pernah dibawa oleh adik beliau yang kerjanya di Kementerian Agama. Kalau itu kalimat beliau adalah Dr. Buya Muhammad Nur Ar-Rasuli, yang beliau adalah seorang pegawai di Kementerian Agama, dan beliau itulah yang membawa piagam itu. Tapi piagam itu tidak ditemukan lagi sampai hari ini. Jadi kalau memang kita berharap besar, berharap banyak ke dinas sosial untuk mencoba mencarikan arsip bahwa beliau adalah tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Itu diberikan tahun 1966. Yang kedua, beliau dapat penghargaan tokoh ulama pendidik dari Gubernur Sumatera Barat tahun 1975. Kemudian beliau adalah tokoh pemikiran Islam, itu yang diberikan oleh
NU Nahdlatul Ulama di tahun 2008. Kemudian kembali kita kepada dua bentuk penghargaan. Yang pertama penghargaan Bintang Sakura tadi yang diberikan oleh Jepang. Beliau memang diberi Bintang Sakura seolah-olah beliau mendukung Jepang. Setelah Jepang mempersenjatai Lasmi dan Laskar Rakyat untuk dengan senjata yang lengkap, lalu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyuruh menyerang Jepang, menyerbu Jepang. Karena beliau di awalnya itu seakan-akan mendukung Jepang, beliau dikasih Bintang Sakura. Nah, itu mungkin bentuk penghargaan yang menarik kita pahami dari perjalanan sejarah hidup Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dan ada suatu kalimat yang sangat berharga yang detik ini masih turun-temurun itu diijazahkan. Kalimat yang paling berharga itu terdapat di dalam ijazah alumni MT Candung yang berbunyi wa fil usuli ala ma'tamada alaihi alusunnah wal jamaah wa fil furu'i ala madhahibil arba'ah illa fil ifta'i wal qada'i fa bima'tamada alaihi al ulama'u al fudala'u a'ni bihim al ulama'u al fudala'u asy-syafi'iyah li'annahu alladzi kana alaihi ummatal Indonesia. Intinya ini Canduang membai'ah seluruh alumninya untuk berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan mazhab yang empat, kecuali untuk berfatwa dan menghukum mesti Syafi'iyah. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia itu Syafi'iyah. Inilah yang mengikat agar umat itu tidak terpecah belah.